Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Channel yang tidak sekedar menyampaikan informasi tetapi membedahnya sampai ke akar dengan nalar, dengan keberanian, dan kadang dengan sedikit ironi yang menyakitkan. Hari ini kita akan masuk ke sebuah pernyataan yang sedang menggelinding di ruang publik. Sebuah pernyataan yang tidak hanya menyentuh ranah hukum, tetapi juga mengguncang logika bernegara kita. Di satu sisi ada Subhan Palal yang menggugat lewat jalur citizen lawsuit atau CLS, menantang para pimpinan DPR RI untuk menjalankan hak konstitusionalnya. Di sisi lain ada Bonatua Silalahi yang membawa dimensi baru, polemik ijazah, keterlibatan KIP, hingga peran KPU, ANRI, dan bahkan Bareskrim Polri. Ini bukan sekedar perdebatan hukum biasa, ini adalah pertanyaan mendasar. Apakah negara masih berjalan sesuai konstitusi atau hanya berjalan sesuai kenyamanan? Sebelum kita masuk ke analisis yang tajam dan mungkin sedikit tidak nyaman untuk sebagian pihak, saya mengajak Anda untuk menyimak terlebih dahulu pernyataan langsung dari Bung Subhan dan Bung Bonatua. Perhatikan baik-baik setiap argumen, setiap tuduhan, dan setiap celah logika yang mungkin muncul. Karena setelah ini kita tidak hanya akan membahas apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang sebenarnya sedang terjadi. Silahkan menyaksikan. Saya didukung oleh Pak Bonatua dan teman-teman yang lain dari KNPRI sedang mencari jalan hukum berupa gugatan CLS. Yang tergugatnya adalah para ketua DPR agar menggunakan haknya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu menyatakan pendapat. Namun sampai hari ini, sampai jam 12 ini, mereka para tergugat belum hadir di pengadilan. Baik, Anda baru saja menyaksikan pernyataan dari Bung Subhan Palal dan Bonatua Silalahi. Sekilas apa yang mereka sampaikan terdengar lugas, bahkan meyakinkan. Ada gugatan hukum, ada rujukan undang-undang, ada nama-nama lembaga seperti DPR RI, KPU, KIP, hingga ANRI. Semua tampak seperti potongan puzzle yang seolah sudah tersusun rapi. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah benar puzzle ini sudah lengkap? Atau justru ada potongan yang dipaksakan masuk ke tempat yang bukan miliknya? Disinilah kita perlu berhenti sejenak, menarik napas, dan mulai melihat. Bukan hanya dengan telinga yang mendengar, tetapi dengan akal yang mempertanyakan. Karena dalam dunia politik dan hukum, yang terdengar logis belum tentu benar, dan yang terdengar meyakinkan belum tentu utuh. Mari kita masuk ke bagian yang paling penting dari channel ini, yaitu analisis. Sekarang kita masuk ke inti persoalan. Apa yang disampaikan oleh Subhan Palal dan diperkuat oleh Bonatua Silalahi bukan sekedar opini kosong. Ini adalah konstruksi argumen hukum yang kalau kita bedah dengan kacamata filsafat politik justru menyentuh satu titik paling sensitif dalam negara demokrasi, yaitu ketika kekuasaan diberi kewenangan tetapi memilih untuk diam. Mari kita mulai dari dasar. Subhan Palal menggugat pimpinan DPR RI melalui mekanisme citizen lawsuit CLS. Artinya apa? Ini bukan gugatan biasa, ini adalah bentuk perlawanan warga negara terhadap negara ketika negara dianggap tidak menjalankan kewajibannya sendiri. Dalam konteks ini DPR RI yang terdiri dari pimpinan dan fraksi punya hak konstitusional yang sangat jelas, yaitu apa? Hak menyatakan pendapat. Ini bukan hak opsional. Ini bukan hak yang bisa dipakai kalau lagi mood. Dalam logika konstitusi, ini adalah alat kontrol terhadap kekuasaan eksekutif, termasuk terhadap presiden dan wakil presiden. Dan disinilah letak kritik tajam Subhan Palal. Ketika ada dugaan pelanggaran konstitusi, khususnya terkait syarat pendidikan wakil presiden, DPR RI justru tidak bergerak. Sekarang kita tarik ke ranah filsafat. Seorang filsuf seperti Diogenes pernah berkata
bahwa kekuasaan yang korup bukan hanya yang menyalahkan wewenang, tetapi juga yang tidak menggunakan wewenangnya saat dibutuhkan. Jadi diamnya DPR RI ini kalau kita pakai kacamata itu bukan netral. Diam itu adalah sikap, dan dalam banyak kasus diam adalah bentuk persetujuan yang paling sunyi. Sekarang kita masuk ke lapisan kedua. Apa yang dibawa oleh Bonatua Silalahi? Di sini narasi menjadi semakin serius. Bonatua tidak hanya bicara opini, ia membawa hasil dari KIP, menyebut adanya kemenangan dalam sengketa informasi terkait dokumen ijazah siapa? Jokowi. Artinya ini sudah masuk ke wilayah hak publik untuk tahu. Lalu muncul pertanyaan besar, kalau memang dokumen itu sah, lengkap dan tidak bermasalah, mengapa arsipnya tidak tersedia di lembaga resmi seperti ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia, atau LKD ya, Lembaga Kearsipan Daerah di DKI dan Solo. Di sini Bonatua Silalahi menyentil langsung KPU, baik di Solo, DKI maupun pusat. Sebuah tudingan serius bahwa arsip ijazah yang seharusnya menjadi dokumen negara justru tidak terkelola secara semestinya. Dan puncaknya ada di satu titik krusial. Siapa yang berhak menyatakan sebuah ijazah itu asli atau tidak? Selama ini publik sering mendengar nama Bareskrim Polri, seolah-olah ketika polisi sudah bicara selesai. Tapi Bung Subhan dan Bung Bonatua membongkar asumsi itu. Menurut mereka, dan ini penting ya, berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Bareskrim Polri tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keaslian arsip negara secara administratif. Yang punya otoritas justru ANRI dan LKD sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan. Kalau ini benar, maka kita sedang menghadapi sebuah ironi besar. Negara ini bisa saja selama ini mempercayakan validasi dokumen penting kepada lembaga yang secara hukum tidak memiliki kewenangan utama untuk itu. Sekarang mari kita beri sedikit sentuhan realitas dan sedikit komedi pahit. Bayangkan Anda datang ke bank, lalu teller bilang, maaf Pak, keaslian tanda tangan Anda sudah diverifikasi oleh tukang parkir di depan. Anda pasti bingung. Bukan karena tukang parkir itu tidak jujur, tapi karena itu bukan domainnya, ya, bukan pekerjaannya. Nah, analogi ini kira-kira menggambarkan kritik yang sedang dibangun oleh Bung Subhan dan Bonatua terhadap peran Bareskrim Polri dalam isu ini. Ini bukan soal menyerang institusi, ini soal menempatkan kewenangan pada tempatnya. Dan ketika kewenangan itu tidak dijalankan oleh DPR RI, ketika verifikasi tidak dilakukan oleh ANRI, ketika arsip tidak tersedia di KPU, maka yang muncul bukan kepastian hukum, tetapi kabut keraguan. Dan dalam kabut itu publik dibiarkan menebak-nebak. Di titik ini dukungan terhadap langkah Bung Subhan menjadi masuk akal karena yang ia minta sederhana, bukan vonis, bukan pemakzulan langsung, tetapi memaksa DPR RI untuk bekerja, kerja, oi DPR. Sebuah tuntutan yang ironisnya justru terdengar radikal di negeri yang katanya demokratis. Dan mungkin disinilah tragedi kecil kita sebagai bangsa. Ketika meminta lembaga negara menjalankan tugasnya sendiri, sudah terasa seperti perjuangan. Oke, kemudian lalu sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam dan mungkin paling tidak nyaman. Apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan dalam kasus ini? Apakah ini sekedar soal prosedur hukum? Sekedar perdebatan teknis antara Subhan dan Bonatua, DPR, KPU, KIP, ANRI, dan Bareskrim? Atau ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar? Mari kita jujur ya saudara-saudara, ketika isu syarat pendidikan wakil presiden dipersoalkan, ketika arsip ijazah dipertanyakan keberadaannya, ketika lembaga negara saling lempar kewenangan, maka yang sedang diuji bukan hanya satu jabatan, yang sedang diuji adalah integritas sistem.
Dalam filsafat politik ada satu konsep penting, yaitu apa? Legitimasi. Sebuah kekuasaan bisa sah secara prosedural, dipilih lewat pemilu, disahkan oleh lembaga resmi, tetapi belum tentu legitim secara moral dan rasional di mata publik. Dan legitimasi itu tidak dibangun dari pidato, tidak dibangun dari branding, tetapi dari transparansi dan keberanian untuk diuji. Disinilah letak relevansi tuntutan dari Bonatua Silalahi. Permintaan agar dokumen diuji melalui ANRI dan LKD bukan sekedar teknis administratif. Itu adalah bentuk dari satu prinsip dasar demokrasi, verifiability, ya. Verify, ya. Segala sesuatu yang menyangkut publik harus bisa diverifikasi secara terbuka dan sah, ya. Jadi harus di-verified, ya. Kalau memang ijazah itu asli, maka proses autentifikasi oleh ANRI akan menjadi penutup yang elegan. Tapi kalau proses itu dihindari, ditunda, atau dialihkan ke lembaga yang tidak punya kewenangan utama, maka wajar jika publik mulai bertanya. Dan pertanyaan publik adalah sesuatu yang tidak bisa dibungkam selamanya. Sekarang kita kembali ke DPR RI. Bung Subhan tidak meminta DPR untuk langsung menjatuhkan siapapun. Ia hanya meminta DPR menggunakan hak menyatakan pendapat. Tapi justru di situ letak paradoksnya. Jika DPR menggunakan hak itu, maka proses konstitusi berjalan. Jika DPR tidak menggunakan hak itu, maka publik akan melihat ada sesuatu yang ditutupi. Jadi dalam posisi ini, diam bukan lagi pilihan aman. Diam justru menjadi posisi paling berisiko secara moral. Sekarang mari kita bungkus dengan sedikit ironi, gaya orasi kritis. Di negeri ini kita sering diajarkan bahwa semua sudah sesuai prosedur. Tapi kita jarang bertanya, prosedur itu dijalankan atau hanya disebut-sebut? Karena kalau prosedur hanya menjadi mantra, tanpa benar-benar dijalankan oleh DPR RI, tanpa transparansi dari KPU, tanpa autentifikasi dari ANRI, maka yang kita miliki bukan negara hukum. Yang kita miliki adalah negara retorika. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akhirnya kita sampai pada satu titik refleksi yang tidak bisa lagi dihindari. Apa yang dilakukan oleh Subhan Palal didukung oleh Bonatua Silalahi sejatinya adalah sebuah pengingat keras bahwa dalam negara demokrasi, kedaulatan tidak berhenti di bilik suara. Kedaulatan itu hidup ketika warga berani menggugat. Ketika hukum digunakan bukan untuk melindungi kekuasaan, tetapi untuk mengoreksi kekuasaan. Gugatan terhadap DPR RI, sorotan kepada KPU, dorongan kepada ANRI, kritik terhadap peran Barreskrim Polri, semuanya bermuara pada satu hal, yaitu memastikan negara berjalan sesuai aturan yang dibuatnya sendiri. Dan jika benar ada dugaan pelanggaran, jika benar ada ketidaksesuaian syarat, dan jika benar ada dokumen yang belum pernah diuji secara sah, maka satu-satunya jalan yang bermartabat adalah buka, uji, dan buktikan. Bukan diam, bukan menghindar, apalagi mengalihkan isu. Karena pada akhirnya kebenaran tidak takut diuji. Yang takut diuji biasanya bukan kebenaran. Saya tutup dengan satu pertanyaan sederhana yang jawabannya mungkin tidak nyaman tapi penting. Jika semua sudah benar, lalu kenapa harus takut untuk dibuktikan? Oke, saya Orasi Kritis dan seperti biasa kita tidak berhenti bertanya. Sampai di sini dulu, jangan lupa untuk like, share, and subscribe karena suara kritis hanya akan hidup jika terus disuarakan. Sampai jumpa di orasi berikutnya.